bagi kalian yang masih sekolah ataupun masih kuliah gitu ya, kita harus mulai tahu ya tentang mulai persiapan tentang bagaimana mindset profesional gitu ya, dan bagaimana kita memiliki sebuah fondasi sukses bagi seorang fresh graduate nantinya. Atau juga video ini bisa untuk kalian yang baru lulus ya, yang memang belum tahu nih apa sih mindset profesional dan juga fondasi dari sebuah fresh graduate yang sukses seperti apa. Dan jadi memang kalau kita bicara ya, skill itu bisa dipelajari, hard skill itu bisa dipelajari, dan kemauan kita untuk belajar tuh pasti akan bisa memahami, bisa untuk kita melakukan suatu hal yang sifatnya hard skill itu sangat-sangat mudah ya. Tetapi yang kita sulit adalah kita tuh merubah mindset atau pola pikir kita. Karena memang mindset itu adalah merupakan suatu konsep dasar yang menjadikan kita penentuan di masa depan. Ya, karena mindset itu bukan orang yang pintar gitu ya, atau orang yang tidak pintar, beda ya. Tetapi orang yang mau terus bertumbuh. Bahkan kalau saya bilang kebanyakan mindset dari orang-orang yang pintar itu belum tentu dia punya growth mindset atau pola pikir yang ingin terus berkembang. Atau sebaliknya, orang-orang yang tidak pintar ya, itu atau yang masih belum punya skill yang terlalu banyak, belum tentu dia belum tidak bisa sukses ya. Asalkan dia mau bisa punya pola pikir bertumbuh, maka dia akan bisa sukses. Nah, seperti apa sih yang kita harus miliki? Pola pikir seperti apa dari fresh graduate yang harus kita miliki? Yang pertama itu adalah ada growth mindset. Growth mindset ini sangat penting teman-teman semua. Jadi kemauan kita untuk belajar itu harus terus kita punya ya. Jadi kita harus punya dan kita harus terus kembangkan diri kita itu dari mulai kapanpun ya, sampai kita bahkan punya pengalaman banyak sekalipun kita harus merasa terus kurang. Itu yang dinamakan growth mindset. Jangan sampai kita sudah punya, misalkan kita sudah punya pengalaman yang banyak di situ 8 tahun, 10 tahun misalnya, atau 3 tahun, 5 tahun, tetap kemudian kita berpikir bahwa kita sudah pintar, kita sudah sangat baik, dan kita sudah tidak mau menerima masukan-masukan dari manapun, kita tidak mau belajar hal yang baru lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus mau belajar dan harus mau terbuka terhadap masukan, dan jangan harus tidak takut salah gitu ya. Nah, jadi kita harus terus merasa bahwa gelas kita tuh harus kosong. Ya, jadi kalau misalkan gelas kita itu selalu merasa kosong, maka bisa terus diisi. Jangan sampai gelas kita merasa sudah penuh. Wah, itu yang dimasukkan siapapun akan tertolak, akan terbuang gitu. Jadi kita nggak akan bisa pernah maju gitu. Padahal di dunia ini kita belajar itu sampai kapanpun. Nah, bayangkan kalau kita sudah punya merasa mental, pola pikir mindset yang saya sudah pintar ya, saya nggak perlu dari mana-mana, saya tidak perlu belajar dari mana-mana. Kalau sudah seperti itu kayak gimana coba? Pasti akan tertinggal dari orang yang terus merasa kurang, terus merasa ingin belajar. Itu sudah pasti akan sangat-sangat tertinggal nanti. Kemudian juga ada mindset tanggung jawab teman-teman. Ya, jadi semua itu yang sudah dilakukan oleh kita, yang diberikan oleh atasan kita atau siapapun lah, dari mulai tanggung jawab oleh dosen kita, tanggung jawab oleh orang tua kita, tanggung jawab oleh pekerjaan kita, semua itu harus segera diselesaikan, harus bisa menyelesaikan tugas sampai tuntas ya, tidak boleh mencari-cari alasan ya. Kemudian harus berani bertanggung jawab juga atas hasilnya. Nah, inilah yang menjadikan kita terus bisa dipercaya oleh orang.
ya, dan kita bisa menunjukkan bahwa diri kita ini memang sangat kompeten di situ. Nah, jadi inilah yang bisa membuat kita sangat-sangat berkembang, dan kita bisa sangat lebih mudah dikenali oleh orang lain bahwa kita ini memang sangat-sangat terbukti gitu ya, mampu mengerjakan semua hal dengan baik. Nah, itu rekomendasi nanti akan terus muncul tuh nanti. Ya, nah itu seperti itu. Jadi kalau rekomendasi dari mana-mana muncul yang baik buat kita akan terus berkembang gitu. Kemudian jangan lupakan juga ada mindset profesional ya. Mindset profesional ini kita harus mulai disiplin waktu. Ya, kita harus sudah mulai biasakan disiplin waktu, ya, harus juga bisa tentang etika komunikasi. Itu penting sekali teman-teman. Juga harus ada fokus pada kualitas kerja. Ya, ini yang kita harus lakukan terus ya, teman-teman. Jadi kita harus harus latih terus. Bagaimana mindset kita harus kita latih. Jangan sampai kita berpikir bahwa perusahaan itu mencari orang yang pintar. IQ saya sudah pintar. Saya sudah nggak perlu lagi masukan-masukan dari manapun. Saya nggak perlu lagi belajar-belajar lagi. Nah, ingat ya teman-teman, perusahaan itu di mana-mana pasti akan terus berkembang. Perusahaan itu pasti terus akan pengen belajar, menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan itu nggak cukup kalau ilmunya hanya itu aja. Apalagi perusahaan butuh orang yang mau belajar. Itu penting sekali. Ya, jadi perusahaan itu mencari orang yang bisa diandalkan dalam segala macam situasi yang berkembang secara cepat. Kalau nggak belajar, gimana kita mau bisa diandalkan dari perusahaan kita, gitu kan? Jadi perusahaan nggak akan cari orang yang pintar, teman-teman. Nggak cari orang yang pintar. Karena orang pintar tuh nggak ada ya. Saya bilang nggak ada. Kenapa? Karena orang tuh butuh belajar terus. Ya, kalau saya bilang orang pintar itu nanti dia akan merasa bahwa dia sudah pintar, dia akan berhenti belajar. Saya khawatir itu gitu. Ya, jadi teman-teman harus mulai punya pola pikir seperti ini. Nah, cara menghadapi kritik di tempat kerja seperti apa? Ya, tadi ya teman-teman, kita harus mulai terbuka, kosongkan gelas kita. Kita harus merasa bodoh ya, harus merasa kosong. Jadi kalau misalkan kita terus merasa bodoh, merasa gelas kita kosong, kita dikritik, kita diberi masukan, itu akan sangat enak menerimanya. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ya tadi ya, jangan baper lah. Ya, yang pertama itu banyak kesalahan-kesalahan yang muncul itu adalah jangan baper, banyak kan bapernya. Terus jangan membela diri, ya jangan juga menyalahkan orang lain. Terima aja, terima dengan baik gitu ya. Nah, harus apa sih kita harusnya kalau menerima kritik? Ya tadi, dengarkan tanpa menyela. Kemudian catat poin-poin yang penting. Ya, kemudian tanyakan solusinya seperti apa. Perbaiki saja, jangan mengeluh. Ya, perbaiki aja. Gak apa-apa. Gak ada yang sempurna manusia. Ya, gak ada yang sempurna. Kita harus terbuka, lapang dada gitu. Gak apa-apa. Kenapa? Kritik itu sebagai tanda bahwa kita itu diperhatikan, bukan dijatuhkan. Itu yang paling harus kalian mengerti gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir kita jadi wah baper, jadi kita lemas, jadi kita nggak mau kerja gitu ya. Wah, itu bahaya sekali gitu. Nah, ini ya, mengubah kritik jadi alat bertumbuh ya. Jadi ya ubah pola pikir lah teman-teman. Ubah pola pikirnya. Jangan kalau dikritik tuh bilangnya saya diserang gitu ya. Saya sedang saya sedang dilemahkan misalkan. Saya sedang dimarahi gitu ya. Jangan kayak gitu, tapi harus bilang bahwa saya sedang dibentuk nih. Karena saya nggak sempurna, karena gelas saya kosong terus, saya harus terus diisi terus. Belajar lagi. Saya sedang dibentuk, saya sedang belajar. Dari saya yang gagal, saya belajar apa gagalnya. Jadi gitu caranya teman-teman. Ya, orang yang berkembang ya juga akan orang yang bisa memperbaiki diri dengan cepat gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, membangun mental belajar dan tanggung jawab ini itu sangat mudah ya. Jadi mental belajar itu adalah ya bertanya dengan sopan, yang mau mencoba ulang, ya belajar dari rekan kerja,
dan minta tanggung jawab yang melakukan kesalahan, ya kan? Menyelesaikan tugas meski sulit, ya, fokus pada solusi gitu ya. Dan itu bisa tingkatnya seperti itu. Kemudian cara merubah rasa minder jadi motivasi, seperti apa caranya? Gampang ya. Yang pertama, sadari semuanya bahwa kita ini orang yang pernah dari nol, dari baru, ya kan? Jadi nggak perlu ada rasa minder, semuanya masih belajar, semuanya masih terus berusaha, semuanya pernah salah, semua pernah mulai dari nol, semua pernah mulai dari baru. Nggak ada yang langsung pintar, apa nggak ada yang langsung sukses di atas, nggak ada. Mereka pasti akan butuh proses, perjalanannya ada terus. Kita harus terus saja, nggak apa-apa. Sadari itu kita semua sama, startnya sama, yang dialami juga sama, nggak ada yang beda-beda. Terus satu lagi yang paling penting, jangan suka membanding-bandingkan. Yang kedua ya, jangan suka membanding-bandingkan dengan orang-orang lain. Ya, fokus saja pada progres kita, fokus pada proses kita, pada apa yang kita kerjakan. Ya, konsistensinya, tanggung jawabnya, semangatnya, pantang menyerahnya, semuanya kita harus lakukan pada fokus pada prosesnya, pada progresnya. Progres pada diri kita aja udah. Gak usah mikir orang lain gitu, gak apa-apa. Ya, jangan mikir orang lain. Kemudian apa yang kita kurang, yang ketiga ya, apa yang kita kurang itu jadikan sebagai target belajar. Terus pelajari hal-hal baru, pelajari terus, belajar hal baru. Belajar dari mana aja ya. Jangan kita sombong gitu ya, merasa bahwa saya nggak perlu belajar dari orang ini, saya pengen belajar dari orang itu saja. Nggak boleh kayak gitu. Semua orang yang kita temui itu pasti akan memiliki hal yang bisa kita pelajari. Itu yang paling penting. Terus yang keempat adalah catat aja kemajuan kecil kita setiap hari. Kadang-kadang kita nggak sadar, setiap hari kita sudah melakukan progres-progres yang sangat banyak. Kita harus catat dalam portofolio kita, ya, gitu. Jadi percaya diri itu harus bukan datang duluan, tapi dibangun dari proses. Itu yang paling penting ya teman-teman. Kebiasaan kecil kita itu ternyata yang mencerminkan mindset profesional. Saya sudah sering ya lakukan ya, sering informasikan juga, sering bicarakan. Yang paling sederhana itu adalah datang tepat waktu seperti apa, membawa chat atau email dengan sopan seperti apa, mencatat tugas atau deadline dan menyelesaikan tugas pekerjaan tanpa diingatkan juga seperti apa, mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Ya, jadi hal yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi hal kecil ini kalau kita lakukan secara konsisten itu akan menjadi mindset profesional yang sangat dicari oleh semua perusahaan ataupun dunia usaha. Ya, oke. Jadi apa sih yang kita bisa simpulkan dari semua ini, teman-teman semua ya? Jadi mindset kita itu menentukan cara kerja kita. Cara kerja kita akan bisa menimbulkan kepercayaan dari semua lingkungan sekitar kita, stakeholder kita, orang tua kita, atasan kita, mungkin dosen kita, guru kita, ya, customer kita, ya. Jadi semua itu akan menimbulkan kepercayaan. Nah, begitu kepercayaan muncul, maka akan menimbulkan kesuksesan. Baik entah itu karir atau usaha kita, karirnya bisa semakin meningkat, usaha kita bisa semakin besar, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itulah pentingnya orang yang biasa-biasa aja, ya, tapi dia punya mindset luar biasa, maka dia akan melampaui orang yang pintar tanpa mindset. Itu dia.